Halo, tes tes. Ada suaranya sih. Baik, selamat siang semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya, Oki, selaku Service Engineering dari Wicon Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai Wicon IoT HMI PI 3000 AG Series, di mana pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya dari divisi Technical Support, ada Mas Dimas. Nanti kita akan membahas eh, function dan produk informasi mengenai PI 3000 AG Series ini. Untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya meluangkan waktu pada sore hari ini. Sebagai informasi bahwasanya webinar ini akan kita laksanakan atau kita akan adakan setiap bulannya. Nanti teman-teman bisa mengikuti sosial media dari Wicon Indonesia, baik di Facebook, Instagram, maupun di TikTok. Nanti akan kita share informasi di situ. Sebagai informasi juga bahwasanya kita ada channel YouTube yaitu Wicon Indonesia. Bapak Ibu semuanya bisa lihat video tutorial-tutorial dan demo di channel YouTube tersebut. Baik, untuk mempersiap waktu, sebelum saya serahkan ke Mas Dimas untuk menyampaikan pokok pembahasan kita di sore hari ini, izinkan saya untuk overview sedikit mengenai Wicon PI 3000 AG-series ini. Yang pertama ada product introduction, yang kedua nanti ada general function introduction dari saya. Baik, langsung saja. Di sini ada uh, picture atau tampilan dari PI 3000 AG series sendiri, yang mana untuk tampilan depan ini sama seperti HMI series IE ataupun series I, yang mana uh, ada indikator power, indikator komunikasi dan touch di depan. Yang membedakan adalah di bagian belakangnya, Bapak Ibu semuanya. Yang membedakan ada di sini ya, ada WiFi antena atau 4G antena. Ini yang membedakan series IE dan AG series, dan juga ada slot SIM card-nya di bagian belakang. Untuk selebihnya, baik itu USB port, SD card, serial port, Ethernet port, itu semuanya sama. Selanjutnya ada, bentar. Selanjutnya ada model dan konfigurasi, Bapak Ibu semuanya. Untuk series IG series, ini terdiri dari dua series, yaitu ada series PI 3070 AG series, di mana ini adalah 7 in. Ya, ini adalah 7 in. AG, AG 4G, dan AG Wi-Fi. Selanjutnya kita ada varian untuk 10,2. Ini ada sama AG series 4G dan Wi-Fi. Nah, untuk spesifikasi generalnya untuk series IG ini adalah menggunakan CPU Cortex A35 1.2 GHz, RAM dan storage-nya adalah 128 MB. Sudah support SD card, terdapat serial port juga RS232, 485 atau 422. Ini satu port bisa digunakan salah satu 422 atau 485, dan juga ada RS485. Untuk resolusi sendiri, Bapak Ibu semuanya, 7 in kita memiliki resolusi 800 kali 480 pixel. Untuk yang 10 in kita 1024 kali 600 pixel. Dan sudah support Ethernet untuk Modbus
TCP IP juga, ataupun untuk konektivitas LAN nantinya. Ini sudah terdapat 4G atau Wi-Fi. Balik lagi kita IG service ini adalah device IoT di mana kita memerlukan internet. Di mana 4G dan Wi-Fi ini kita pilih salah satu. IoT service untuk series yang pada order number akhirannya tidak terdapat C-nya itu adalah tidak ada function plot-nya, di mana tidak bisa untuk real time monitoring point hingga 100 tag, alarm data monitoring hingga 20 tag, historical monitoring point 50 tag per 2 bulan atau 60 hari per 1 juta data. Jadi mana yang tercapai duluan Bapak Ibu semuanya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai AGC dan AG. Di mana AG ini tidak memiliki IoT service. Nah, tidak memiliki IoT service di situ. Jadi IGC ini adalah menggunakan konektivitas Ethernet nanti, Bapak Ibu semuanya, kabel LAN untuk konektivitas internetnya. Sedangkan 4G konektivitas internetnya menggunakan SIM card atau GSM dan juga sudah support LAN juga. Dan yang Wi-Fi itu menggunakan jaringan Wi-Fi seperti kita menggunakan handphone. Jadi bisa masuk Wi-Fi yang ada di dalam teritorinya. Selanjutnya di sini ada development and combination, di mana HMI IG series ini terdiri dari HMI basic pada umumnya, ditambah function DTU atau data transfer unit, ditambahkan fungsi internet atau IoT sendiri, dan ditambah fungsi cloud, di mana kita memiliki cloud service yang dinamakan VNet. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Dimas untuk teknis mengenai cloud-nya. Selanjutnya kita ke arsitektur, di mana teman-teman semuanya baik itu menggunakan IoT gateway kita yaitu VBOC yang pertama ataupun AG IoT Hub ini kita bisa monitoring atau mengontrol industri kita atau mesin-mesin kita baik itu di smart greenhouse, smart smart home, HVAC ataupun mesin-mesin yang lainnya ke dalam satu cloud yang dinamakan VNet. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Mas Dimas. Dan di VNet ini kita ada device management, unattended duty, open cloud mode, connectivity, large display monitoring, dan commissioning juga. Nah, fitur-fitur ini untuk era sekarang ini sangat mempermudahkan buat teman-teman semuanya dalam hal untuk programming karena mobilitasnya sangat mudah menggunakan IoT device ini. Baik, selanjutnya di sini ada sistem arsitektur, yaitu sistem kita ada VBOC dan IoT HMI untuk gateway kita di manage oleh internet, baik itu 4G, Wi-Fi maupun Ethernet. Terdapat juga function edge computing, di mana kita namakan luas script. Luas script ini kita bisa menambahkan fitur seperti Telegram notification, line notification dan lain-lain. Yang terakhir ada function plot, di mana VNet nanti akan coba kita buka dashboard VNet. Nah, ini adalah function introduction mengenai multi storage display, maaf. Di mana di sini kita bisa mengintegrasikan VBOC maupun HMI IoT ke dalam satu dashboard. Dan kita juga bisa membuat account management. Kita akan menjadi administrator dan akan membuat sub account untuk level-level yang kita buat. Nanti juga akan dibahas oleh Mas Dimas, saya rasa, untuk mengenai function di dashboard ini. Terdapat function introduction remote monitoring. Di sini bahwasanya kita bisa monitoring dengan menggunakan device IG series ini, baik di handphone, di laptop, di smart TV, ini bisa. Smart TV, di HMI itu sendiri, di laptop, maupun di Android maupun iOS.
Nah, ini adalah fungsi passthrough, ini untuk remote programming, dan insya Allah nanti akan didemokan oleh Mas Dimas untuk passthrough. Kita kemungkinan hari ini akan mengambil sampel untuk passthrough Siemens, PLC Siemens S7 1200. Untuk passthrough sendiri nanti bisa ke semua device ya, Bapak Ibu semuanya, baik itu Omron, Siemens, device-device lainnya nanti itu bisa, dan kita ada beberapa video juga di channel YouTube Weekend Indonesia. Baik, presentasi atau overview dari saya cukup sekian, akan saya berikan ke Mas Dimas. Namun sebelum itu saya akan ke dashboard dari Wikon VNet itu sendiri. Nah, ini adalah baik, sebelum ke Mas Dimas saya akan menampilkan dashboard dari Wikon VNet. Ini adalah dashboardnya, di mana kita bisa mengelompokkan device-device kita, baik itu mungkin device HP AC, water treatment, smart pump, smart factory, smart city, ataupun pengelompokan device-device yang kita gunakan. Contohnya saya akan membuka device, ini adalah tampilannya. Di sini terdapat real-time data, kita bisa melihat aktual yang terdapat di mesin kita atau di set. Ada alarm, ada historical data, ada cloud SCADA, ada luas script, ini untuk konfigurasi Telegram notification, contoh salah satu contohnya, dan password. Nanti akan dibahas oleh Mas Dimas. Dan ini service untuk buat shop account, code SCADA, email, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk manual ada salah satu informasi ya, teman-teman. Bisa mengunjungi website untuk yang ingin belajar. Di sini terdapat semua manual dari Wikon maupun software-nya, itu adalah dengan menulis keyword DOCS Wikon. Nah, pilih yang paling atas. Website ini berisi tutorial, manual baik video ataupun manual ini secara lengkap, ini terdapat di sini, dan software pun ada di sini. Dan saya kita ke PI Studio, kita ingin download software, tinggal kita ke software. Ini adalah update software terbaru di sini, Bapak Ibu semuanya. Ataupun function-function di sini terdapat navigation, ini nanti juga akan dibahas oleh Mas Dimas. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin cukup sekian, akan saya serahkan ke Mas Dimas untuk share screen-nya. Nanti jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya lewat kolom chat, ataupun nanti di sesi terakhir kita bisa interaksi secara langsung dengan Bapak Ibu semuanya. Saya rasa cukup dari saya akan kembalikan ke Mas Dimas. Terima kasih. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya, kamera saya ada masalah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas. Nah, terima kasih saya ucapkan pada Mas Hoki telah memberikan waktunya dan juga telah memberikan penjelasan tentang HMI IG Stories secara umum atau general ya teman-teman. Nah, di sini saya nanti akan menjelaskan bagaimana caranya untuk memprogram atau mengkoneksikan HMI IG series yang tipe WiFi connect ke Siemens S7 1200.
Nah, di sini saya akan menunjukkan PPT. Untuk tema kita hari ini, Wikon IoT HMI PI 3000 IG Series. Oke, di sini ada 3 section. Ada 3 section di sini. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, di sini nanti ada 3 section. Yang pertama adalah HMI setting. Nah, sebelum melakukan koneksi ke PLC Siemens, kita akan melakukan HMI setting terlebih dahulu. Yang kedua, PLC setting tentunya. Dan yang ketiga, VNet IoT. Nah, nanti kita juga akan masuk ke VNet IoT pada Wikon. Nah, kita bahas langsung. Yang pertama ada HMI setting. Yang pertama, kita buat new project. Nah, settingan seperti berikut. Misalkan di sini HMI seriesnya kita menggunakan IG series. Modelnya kita menggunakan PI 3070 IG. Angle-nya 0, koneksinya kita pilih Ethernet. PLC manufakturnya kita pilih Siemens dan Siemens S7 1200 Ethernet. Nah, di sini saya akan mencontohkan langsung. Kita buka softwarenya. Kita klik aja di sini PI Studio. Software ini dapat kita download atau kita install secara free atau gratis ya melalui website yang telah dijelaskan oleh Pak Oki di sesi sebelumnya. Jadi ini tinggal di-download saja pada website Wikon kita. Oke, sebentar, kita tunggu. PI Studio. Nah, ini tampilan awalnya ketika kita membuka PI Studio ya, teman-teman. Jadi seperti ini, kita tinggal klik aja di sini, New Project. Nah, untuk namanya itu terserah, tergantung keinginan teman-teman semuanya. Akan kita coba tes webinar. Nah, untuk lokasinya kita juga bisa pilih file tersebut mau disimpan pada folder apa. Nah, kita tinggal pilih. Ini saya akan menyimpannya di desktop. Nah, untuk HMI size-nya kita pilih yang IG series. Kita pilih yang PI 3070 yang paling atas ya. Terus untuk koneksinya kita pilih Ethernet, PLC manufakturnya kita cari Siemens. Nah, di sini lalu kita pilih yang S7 1200. Oke, lalu kita next saja. Nah, di sini juga ada terdapat sampel-sampel style desain kalau misalkan teman-teman mau membuat desain pada HMI. Tapi ini berupa picture, nanti objeknya bisa teman-teman develop sendiri ya. Oke, saya akan pilih non di sini. Ini. Oke, kita berhasil membuat file project pada PI Studio. Nah, langkah selanjutnya kita bisa lihat step kedua. Nah, setting IP address pada HMI. Jadi kita harus setting IP address pada HMI kita supaya dia bisa berkomunikasi ke PLC Siemens-nya. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih project di sini. Yang kedua kita klik project setting. Lalu kita pilih HMI IP dan di checklist. Lalu di setting IP-nya yang mau kita pakai. Nah, setelah itu klik OK. Saya contohkan di sini. Kita klik project. Nah, kita coba klik yang project setting. Kita pilih yang HMI IP. Nah, untuk settingan awalnya dia tidak terchecklist, maka kita harus
di sini dan setting IP pada HMI-nya. Diperhatikan di sini segmen pada HMI dan juga PLC harus sama. Kalau misalkan berbeda, nanti tidak bisa koneksi ya antara PLC dengan HMI-nya. Jadi di sini saya contohkan untuk IP HMI-nya 192.168.066. Oke, kita sudah setting IP pada HMI-nya. Lalu step berikutnya, di sini step ketiga kita setting HMI communication. Nah, setting HMI communication stepnya ada satu, pilih project sama seperti tadi, lalu klik communication. Nah, di sini kita setting HMI nomor dan device nomornya. Untuk device nomor kita bisa sesuaikan dengan settingan pada PLC. Nomor tiga kita klik setting, kita set IP address PLC yang kita gunakan dan juga PLC port yang kita pakai nantinya. Nah, saya akan contohkan langsung. Klik project, klik yang communication. Nah, di sini saya sudah membuat. Ini settingan awal kita tadi ya, teman-teman. Nah, device nomornya kita bisa setting di sini. Karena saya menggunakan satu HMI, jadi device nomornya ini saya menggunakan satu. Nah, selanjutnya kita setting HMI IP pada Siemens S7 1200 kita. Nah, ini untuk segmennya kita samakan. Untuk yang IP paling terakhir kita bedakan, jangan sampai sama dengan HMI ya. Jadi perlu di note atau dicatat. Untuk yang IP ketiga, segmennya ini harus sama antara PLC dengan HMI. Tetapi yang IP nomor keempat ini atau yang terakhir itu harus kita bedakan supaya dia tidak bertabrakan nantinya ya. Nah, untuk PLC portnya di sini menggunakan 102. Networknya kita pakai yang TCP client 2N. Nah, ini dari mana kita buka Proxicon yang disampaikan Mas Oki tadi. Ini kita coba buka di sini. OCS Vicon. Nah, kita klik yang paling atas. Lalu kita pilih tutorial apa yang mau kita cari. Di sini kita klik VNet. Lalu klik demo. Nah, di sini ada communication. Nah, ini terdapat step-step atau langkah-langkah bagaimana menghubungkan Vibox atau HMI, HMI PS Studio. Karena kita menggunakan HMI G series. Nah, kita pilih yang PLC protokol. Nah, di sini kita tinggal cari saja kita mau menghubungkan HMI kita ke PLC apa di sini. Misalkan kita cari yang Siemens S7 1200. Nah, ini untuk settingannya, protokolnya Siemens S7 1200, connection internet, port numbernya 102. Nah, di sini juga sudah dijelaskan tentang address pada di HMI-nya ya. Untuk bit address dia formatnya seperti ini. Untuk word address dia formatnya seperti ini. Nah, ini juga dapat kita lihat, ini sudah dijelaskan tentang communication settingnya. Kita harus setting HMI IP terlebih dahulu, lalu juga set PLC IP di HMI kita. Nah, ini jika teman-teman menggunakan data block, jadi harus di-uncheck untuk simbolik aksesnya. Nah, nanti saya akan coba jelaskan juga di sini. Lanjut dulu. Ketika sudah men-setting HMI communication, kita lanjut ke step berikutnya. Di sini kita akan coba membuat bit width dan juga bit length pada HMI kita.
Nah, ini klik OK saja, klik OK. Nah, kita coba buat Bitsuite di sini. Bitsuite kita klik Bitsuite-nya, kita drag and drop di sini. Nah, kita klik 2 kali. Objeknya ini kita bisa ubah. Yang pertama, ini seperti HMI pada umumnya ya, sebenarnya. Kita bisa memilih mode. Bitsuite ini akan digunakan sebagai apa? Nah, saya akan menggunakan sebagai Bitsuite. Untuk grafik sendiri, kita juga bisa merubah di sini. Jadi ketika teman-teman tidak mau menggunakan grafik default, nah, kita bisa rubah di sini. Klik save saja. Nah, kita bisa klik project library, kita pilih yang sistem galeri di sini. Nah, ini ada banyak untuk library dari beaconnya sendiri. Ini untuk switch, untuk lampu juga ada mesin, ada building, ada pump juga. Nah, ini untuk yang programnya. Nah, kita juga bisa milih yang bentuknya 3D di sini. Kita pilih picture. Nah, kita tinggal masukkan saja apa yang mau kita buat pada desain HMI-nya. Atau kalau misalkan teman-teman sudah membuat desain di Photoshop atau mungkin di CorelDRAW atau di Paint atau di SketchUp, nah kita bisa tambahkan di HMI dengan format picture atau PNG ya di sini. Kita tinggal impor tab aja, kita pilih desain objek yang sudah kita buat. Nah, di sini misalkan mau menambah background, nah, tinggal pilih aja lalu masukkan. Oke, nah di sini sudah terdapat. Lalu kita select. Nah, misalkan mau menambahkan background seperti ini atau misalkan teman-teman sudah membuat set pada Bitcoin tersebut, kita juga bisa menambahkan ini. Oke, saya balikan dulu ke default tab. Oke, untuk addressnya bagaimana? Nah, kita bisa langsung isikan di sini ketika kalau teman-teman sudah hafal tentang address filenya, atau kita bisa klik edit. Nah, di sini kita bisa milih kita mau menggunakan address yang mana untuk address pada Bitsuite ini. Nah, ini saya menggunakan Ethernet, cuman S7200. Saya menggunakan alamat maya M0.0 sebagai startnya. Oke, seperti itu. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya untuk bitlamp-nya. Drag and drop aja di sini. Nah, untuk bitlamp-nya juga tidak begitu jauh berbeda dengan Bitsuite. Kita tinggal klik dua. Misalkan kita mau merubah grafik atau tampilan dari lampnya, kita juga bisa pergi ke shape lalu pilih gambar yang mau kita pakai. Seperti itu. Nah, untuk pengalamatannya juga sama. Di sini kita tinggal klik edit aja. Misalkan Q0.0. Nah, di sini kita oke, lalu kita oke. Nah, seperti itu. Sangat mudah, teman-teman. Ini untuk contoh sederhana Bitfit dan Bitlamp-nya. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Kita sudah membuat Bitfit atau Bitlamp. Pengadresannya seperti itu. Sangat simpel seperti software HMI pada umumnya. Lanjut, step 5, kita download project yang sudah dibuat. Nah, setelah project kita buat, kita download ke HMI kita. Caranya bagaimana? Yang langkah pertama kita compile terlebih dahulu. Nah, di sini compiling, kita tunggu. Sini akan memberikan indikasi atau pesan ketika terjadi error pada desain kita. Misalkan addressnya tidak sesuai atau addressnya ada yang hilang. Nah, itu akan muncul error di sini. Nah, karena ini nol warning dan nol error, maka desain yang saya buat sudah betul. Oke, setelah itu kita tinggal download aja di sini. Tinggal download. Nah, kita juga bisa pilih PC portnya.
Untuk sederhananya kita bisa menggunakan kabel printer USB tipe B ya teman-teman, atau misalkan Ethernet IP-nya sudah di set pada HMI, kita juga bisa menggunakan Ethernet untuk upload dan download. Nah, seperti itu. Oke, jika sudah kita pilih PC portnya, kita tinggal klik PC to HMI. Lalu dia akan mendownload ke HMI kita. Nah, oke, di sini saya skip dulu untuk download HMI-nya. Selanjutnya, PLC setting. Nah, setelah HMI kita setting, kita lanjut ke PLC setting. Nah, PLC setting bagaimana? Stepnya kita di sini step 1, kita harus setting IP PLC. Nah, ketika kita sudah setting IP pada HMI, kita juga harus setting pada PLC-nya. Kita buka aja tiap portal. Nah, di program yang sudah buat sebelumnya. Nah, saya di sini mencontohkan langsung untuk ke programnya. Jadi saya mereview proyek yang sudah saya buat. Karena kalau membuat dari awal nanti akan memakan waktu untuk membuka softwarenya ya teman-teman. Nah, di sini kita klik device configuration. Nah, kita klik aja di PLC-nya. Oke, di sini kita setting Ethernet address pada PLC. Nah, untuk kali ini saya mencontohkan PLC saya menggunakan IP address 192.168.0.2. Nah, kita samakan settingan IP ini pada HMI kita. Oke, ini proyek sederhana yang kita buat tadi. Saya sudah membuat proyek sebelumnya untuk webinar ini. Saya akan buka. Oke, sebentar. Nah, ini proyek yang sudah saya buat. Ini untuk bitfit, ini juga untuk bitlamp. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kita harus menyamakan device IP pada HMI dan juga PLC-nya. Nah, ketika PLC-nya menggunakan 02, nanti HMI-nya juga kita isi 02 di sini. Jadi jangan sampai berbeda, nanti tidak akan bisa connect. Nah, setelah itu kita setting. Untuk tipe PLC yang saya pakai di sini kita harus setting protection and security-nya. Kita pilih yang connection mechanism. Nah, di sini kita harus pilih permit access with atau get communication from remote partner. Nah, kita harus checklist di sini supaya bisa terhubung ke HMI Beacon. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke step berikutnya. Nah, ini untuk data block di sini. Untuk data block sendiri, misalkan teman-teman mau pakai, kita harus unchecklist, optimize data blocknya. Nah, di sini saya contohkan, misalkan kita buat data block, oke. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini misalkan data blocknya sudah ada, kita klik kanan, kita klik yang properties. Nah, di sini untuk optimize block akses, kita harus unchecklist ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu kita oke. Ini agar address pada data blocknya kita bisa akses melalui HMI kita. Oke, seperti itu.
Selanjutnya, nah untuk settingan HMI dan juga PLC-nya sudah selesai di sini. Settingan HMI dan PLC-nya kita sudah selesai di sini. Selanjutnya kita setting yang VNet IoT. Nah, VNet IoT-nya kita harus setting. Jangan lupa untuk mendownload program yang telah dibuat ketika settingan sudah selesai pada PLC-nya ya teman-teman. Tinggal download aja nanti manajemen. Selanjutnya di sini kita setting VNet aksesnya. Nah, step pertama kita buka VNet client di sini. Sebentar, saya contohkan dari awal. Nah, kita harus login di sini. Misalkan teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu. Nah, nanti tutorialnya ada di YouTube Indonesia. Nah, bisa ditonton di situ ya teman-teman. Ini kita langsung masuk aja akun saya. Nah, sign in ke akun yang sudah kita buat. Nah, di sini ada beberapa device. Kita pilih device yang kita pakai. Di sini HMI WiFi, dia online. Ketika online dia ada indikatornya berwarna hijau. Dan ketika offline dia akan berwarna abu-abu. Nah, ini device HMI saya sudah saya akses menggunakan VNet client secara online ya. Jadi bisa kita monitoring, kita pantau dari manapun, dari manapun, kapanpun, dan setiap saat selama device-nya dan device kita dalam keadaan online atau terhubung ke internet. Oke, ini untuk IoT VNet-nya seperti itu. Nah, sebelum ke VNet tadi, kita juga harus setting pada cloud-nya di sini, teman-teman. Nah, di sini cloud kita klik. Nah, kita harus enable ini basicnya. Jadi kita enable, kita pilih server kita ASEAN dan juga password pada keyboard kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa, kita harus upload selection. Nah, kita klik yang upload to cloud. Atau misalkan kita mau menggunakan MQTT, kita harus checklist to user MQTT. Nah, di sini HMI kita yang IG series sudah support MQTT di sini ya teman-teman. Khususnya yang tipe C, yang belakangnya ada C-nya tadi. Ini sudah support MQTT, jadi tinggal masukkan aja broker yang teman-teman gunakan. Sebenarnya nanti ada di Wikon Indonesia. Setelah itu kita klik OK, kita download project HMI kita. Nah, gitu. Kalau ini tidak di setting, maka HMI kita tidak akan bisa online dan kita tidak bisa meremote-nya dari net client. Oke, di sini ada tampilan yang sudah saya buat. Ini ada Wikon IoT add-on system. Add-on system sederhana di sini. Nanti teman-teman, saudara bisa mencobanya dari tempat saudara. Saya sudah membuatkan akun khusus untuk webinar pada kali ini. Jadi teman-teman semuanya bisa mencoba langsung, menjalankan atau mencoba alarm pada HMI Beacon EG series kita. Nah, ini untuk content sistemnya, bisa klik targetnya, misalkan budgetnya berapa per harinya itu 60. Nah, di sini aktualnya nanti berapa, progresnya berapa persen. Nah, ini ada tombol start, stop, dan reset, juga lampu indikator standby, finish, dan juga error.
Nah, ini untuk aktualnya kita juga bisa lihat monitoring. Jadi ini contoh sederhana sistem andon pada HMI IoT Beacon ya. Akan kita stop, maka dia akan berhenti, posisinya standby, kita start lagi. Nah, ketika ada alarm, coba kita nyalakan hero-nya, nah dia akan otomatis berhenti dan menonjolkan alarm. Di sini bisa teman-teman dengarkan bahwa HMI-nya sedang menyalakan buzzer. Nah, coba kita rilis. Ketika alarm sudah mati atau kita rilis, maka dia akan kembali ke mode standby-nya. Juga bisa mereset eh, produksi kita. Jadi ini akan aktualnya akan kembali ke zero. Nah, seperti itu. Ini untuk data record-nya, jadi setiap kali kita reset, dia akan merecord berapa total produksi yang kita lakukan pada hari, tanggal, dan jam tersebut. Nah, ini juga ada alarm record. Untuk record alarm, nah, jadi semua alarmnya dapat record, dan nanti data tersebut atau data ini kita bisa save di laptop kita dalam bentuk format Excel atau CSV ya. Nah, seperti itu. Ini untuk IoT Beacon-nya. Ini adalah pembahasan terakhir demo mengenai HMI Beacon IG Series. Nah, selanjutnya kita akan eh, memberikan kesempatan kepada teman-teman atau saudara untuk mencobanya langsung. Jadi nanti saya akan merekam di sini. Karena HMI kita konsepnya itu mirroring, jadi ketika kita melakukan atau mengoperasikannya pada VNet secara online, di HMI juga akan ikut berubah. Seperti itu. Nah, nanti kita akan berikan kesempatan kepada beberapa orang kita untuk pada beberapa peserta meeting kali ini untuk mencoba langsung konektivitas dari Beacon HMI IG series kita. Oke, nanti untuk sesi selanjutnya mungkin ada tanya jawab terlebih dahulu. Saya akan serahkan ke eh, Bapak Oki. Baik, terima kasih Mas Dimas untuk penjelasannya. Baik, kita membuka sesi tanya jawab, jadi teman-teman semuanya bisa interaksi dengan Mas Dimas mengenai uh, IoT ini sendiri, atau jika teman-teman ingin mencoba untuk remote monitoring HMI yang ada di sini, yang terkoneksi dengan Siemens tadi, itu silahkan buka link yang saya sematkan di chat ya, di ASEAN VBOK. Nah, itu Bapak Ibu semuanya bisa buka di Google Chrome atau browser yang lainnya. Di sini ada Pak Denny. Pak, tolong di schedule untuk presentasi IoT di pabrik. Ini bisa sekali Pak, nanti silahkan menghubungi kami ya, baik by WhatsApp maupun email. Nanti email kita di wicon.ina@gmail.com, dan WhatsApp saya saya tulis aja ya Pak ya di kolom chat ya. WhatsApp saya 085883284167. Baik, untuk Bapak Ibu peserta pada siang hari ini, kalau mau datang kantor kita, kita sangat sangat welcome. Kantor kita ada di Larangan, lebih tepatnya workshop kita ada di Larangan, Kota Tangerang. Jadi
Bapak Ibu bisa nanti koordinasi dengan saya ataupun tim dari Wicon Indonesia untuk kita buatkan schedule datang ke workshop di Larangan. Saya sekali lagi Bapak, jika ada yang ingin mencoba IoT atau mencoba remote monitoring di handphonenya teman-teman yang ada di tempatnya masing-masing, silahkan buka asian.vibox.net ini, nanti silahkan untuk meremote device kita yang ada di sini. Ya, jadi teman-teman bisa buka ya ini di akun demonya itu sudah saya sudah terdapat di kolom chat. Namun ini tidak bisa dibuka barengan, silahkan raise hand atau memberikan reaksi untuk membuka akun demo tersebut. Bisa Pak, untuk diskusi teknik kita bisa menggunakan, bisa komunikasi dengan WhatsApp dengan saya atau dengan tim nanti. Silahkan bisa ditulis Pak WhatsApp saya Pak di 0858 8328 4167. Atau nanti silahkan follow, ikutin Facebook kita di Wicon Ina Pak. Nanti di situ akan saya share untuk kontak-kontak marketing dan tim technical support. Saya untuk yang ingin Pak Bima mungkin ingin mencoba IoT service dari kami, silahkan buka di asian.vibox.net. Jadi nanti Bapak bisa remote HMI yang ada di sini. Ya, HMI yang dibuka Mas tadi. Oke, Oke, silakan teman-teman saudara yang mau Username-nya, passwordnya Pak. ya, ini untuk passwordnya itu webinar 123. Untuk Di username-nya chat, kita di chat ada ya? Iya, di chat ya ada, di Pak. chat Pak. Ini untuk akun demo. Siap, di sini ada Pak Sisko. Terima kasih telah bergabung dari karena HPAC yang akan memiliki jarak jauh. Nanti bantuan ya Pak Dimas. Nanti akan dibantu Pak untuk sistem monitornya jarak jauh. Pantau terus Mas. Oke, ini maaf untuk teman-teman, kita harus satu persatu ya untuk akses HMI-nya. Jadi jangan sampai satu orang mengakses, satunya akses juga. Jadi nanti akan tabrakan. Mungkin bisa raise hand terlebih dahulu untuk untuk orangnya yang mau mencoba nanti bisa raise hand atau tulis di kolom komentar. Oke. Jadi siapa yang mau mencoba, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Nah, untuk webinar ini kita record, nantinya kita akan upload pada YouTube Wicon Indonesia. Untuk baik kita ke yang ingin mencoba IoT-nya dulu, silahkan raise hand biar bisa kita pandu dari sini. Salah satu mungkin atau nanti bergantian. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain akan kita tampung terlebih dahulu, akan kita jelaskan satu persatu nanti.
atau Pak MP yang mental terus bisa open mic, nanti silahkan bisa kita pandu dari sini. Oke, ini aja. Jadi nanti yang ingin mencoba desain saya mic bisa langsung open mic saja. Nanti bisa kita pandu dari sini. Ya, bisa open mic tadi ya, saudara-saudara. Nanti saya akan arahkan dari sini ya. Untuk login ke akun VNet yang telah saya siapkan. Oke, untuk sementara belum ada yang remote. Ini saya akan menampilkan contoh cloud SCADA yang sudah running, Pak. Nanti saya akan ke sini ya. Tolong coba ke sini. Sebentar. Dan ini di sini adalah salah satu IPC Beacon ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, kita login dulu. Ini ada dari rekan kita, akunnya Mas, salah satu technical support kita. Dia ada beberapa VBOK namun offline. Kita akan pindah ke akun yang lain. Nah, saya rasa dapat terlihat ya, Pak. Nah, di sini kita bisa kontrol monitoring. Ini ada beberapa. Nanti saya akan buka contoh-contohnya. Contohnya kita di water treatment. Kita akan buka cloud SCADA. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sedang online device-nya, Pak ya. Ini untuk cloud SCADA-nya. Atau lebih jelasnya nanti akan saya share screen aja, Pak ya. Saya akan share screen untuk ke akun Philip-nya. Baik, nah di sini ada beberapa akun ya, Bapak Ibu. Ini kita buka secara langsung bisa. Contohnya kita ke Smart Farm, kita buka. Jadi kelebihan dari VNet ini dia bisa jadi sentralisasi untuk monitoring. Jadi dalam satu akun ini tidak ada batasan untuk berapa VBOK bisa kita monitoring di sini. VBOK ataupun device IoT kita. Salah satu contoh untuk smart home. Nah, ini baik bisa dimonitoring dan di remote juga dari manapun dan kapan saja. Baik ya, saya rasa cukup untuk dashboard ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa personal training, nanti bisa request ke saya dan tim untuk display. Oh, aku belum open mic ya. Tes. Ada suaranya, Mas?
Ya Pak Paulus Tanggang ini untuk di kantor Bapak itu bisa nanti silahkan diskusi dengan saya nanti melalui pesan pribadi untuk AS untuk AS Automation untuk background ini kita akan pakai di pameran Pak, dan juga kita ada show untuk di Jogja, dan insya Allah di Jogja sama nanti bulan Desember ada di Kemayoran Pak, insya Allah Pak nanti Pak. Ada pertanyaan lain? Atau ada yang mau mencoba silahkan open Oh, mic mau saja. tanya Pak. Mau tanya Pak. Pak Iman boleh Pak Iman. Pak, kalau server ya, yang Wacom tuh bisa connect ke kamera, udah bisa nggak? Nah, kalau yang HMI Wicon kita bisa connect ke kamera, Pak. Kemarin Gimana, Pak? sudah coba. Suara Bapak Bisa, ngegema Pak. di tempat saya, Pak. Bentar ya. Mantul. Nah, oke. Coba. Ya, ya. Yang Wacom Nah, ada bisa connect ke kamera juga. bisa Pak, kita HMI ada yang connect ke kamera. Nah. Oh, ada ya. Terus itu Ya, one ada. LAN. One dan LAN bisa? Bisa, Pak. Ada. Oh, udah ada ya. Udah ada Iya, dua udah ada IP. fiturnya untuk. Iya, betul. Jadi ada WAN untuk koneksi ke WiFi-nya, dan ada juga LAN untuk koneksi ke device seperti PLC, power meter, dan juga inverter mungkin nanti. Berarti udah ada 3 port Ethernet. Termasuk kamera. Iya, ada tiga port Ethernet, yang satu untuk ke internetnya, router, yang dua untuk ke device. Tipe Untuk berapa itu, VBOX Pak? ya. Nah, itu kita VBOX ada yang high series. Untuk yang 3 port Ethernet itu ada high series. Kalau yang untuk HMI kita yang kita bahas hari ini, kita ada satu port Ethernet. Nanti bisa kita buat eh, protokol TCP. Jadi kita bisa menggunakannya untuk komunikasi Modbus ke device-device kita. Oke. Terus saya mau tanya lagi. Nanti saya mau lihat di webnya ya lah. Gitu. Web yang tadi ya. DC apa, Pak? Tadi itu Wacom ya. Switch, Mbak, iya, betul. Iya, ya. Dock switch. Nah, terus untuk ini untuk PLC-nya Modbus Lab-nya berapa maksimal berapa ini ya slab ya Modbus kliennya itu. Halo, bagaimana Pak? Tadi terputus, maaf. Maksimal ide connection untuk Modbus berapa banyak, Pak? Ide Kalau connectionnya. untuk Modbus RTU-nya kita standar 32 device. Kalau untuk yang Modbus TCP kita bisa 126 device. Jadi untuk standarnya. Tapi itu juga tergantung dengan connection kita, panjang kabel dan juga medannya. Jadi kalau memang jaraknya antar device itu panjang, jadi kita harus meminimalisir device yang kita pakai supaya konektivitasnya dapat berjalan maksimal. Kita udah coba sampai 16. Berapa, Pak? Dan nantinya 16. 16. Device. Oh, Ya, 16. Dan nantinya kita akan coba ke 32 juga nanti. iya, Ide connection ya, gitu ya. iya Ya. betul. Kalau Kemarin ada contoh-contoh program Modbus bisa udah ada di Wacom, Pak. ada Pak, nanti di Wicon, di Docs Wicon tadi, atau di YouTube Wicon juga sudah ada tutorialnya. Karena saya pernah nyoba ya di Siemens tuh maksimal 14 mentoknya itu. Apa saya masih Oh, kurang ya. Saya udah tanya-tanya di forum juga, tapi nggak nyampe orang nyobanya nggak nyampe sebanyak itu. iya, 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 iya. Gitu. Oke, Pak. Bapak mungkin kalau pakai Siemens ya, tadi kan peraganya pakai program Siemens juga itu. Ya, Kan di Siemens ada MB Client lah. betul. Itu saya maksimal tuh 14 Pak. Itu udah nggak bisa nambah lagi. Oh, seperti itu. Iya, di Wicon bisa lebih ini banyak.
Iya, kita maksimal. bisa Oke, oke. yang saya Hanya sampaikan tadi. iya, iya. Saya belum kenal dengan Wacom, nanti saya coba lihat-lihat dulu. Oke, Pak. Ya, Boleh terima Pak, kasih, selamat Pak. kenalan Pak. Ya, ya, Siap. Terima kasih Pak. Pak Aiman. ya, sama-sama, Pak. Cuman nanti bisa komunikasi dengan saya atau Mas Dimas untuk teknisnya. Sebagai informasi ya Bapak Ibu semuanya, bahwasanya kami membuka training offline secara umum dan gratis ini untuk 6 peserta setiap bulannya. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan nanti silahkan WA ke saya atau ke tim kita, email juga boleh, nanti kita akan buatkan formnya. Dan itu gratis untuk umum. Jadi Bapak-Bapak kalau ingin training basic nanti silahkan datang ke workshop kita secara gratis. Ataupun yang ingin di pabriknya ada ingin kita presentasi, kita juga sangat sangat open untuk datang langsung, khususnya untuk yang di Jabodetabek ya. Dan untuk informasi juga untuk partisipan di sini, seperti yang video dalam di Facebook kita, bahwasanya kita nanti juga akan ada diskon untuk partisipan semuanya. Di sini kita ada paket bundling PLC 20 24 I/O dengan HMI IoT Wi-Fi PI 3070 IGC Wi-Fi. Itu kita bundling di harga 4.500.000 atau sekitar lebih dari 50% dari flash disk. Bapak Ibu nanti silahkan screenshot webinar ini untuk klaim promo bundling tersebut, dan maksimal satu orang bisa dua set untuk order bundling ini. Untuk teknisnya nanti bisa langsung ke saya. Baik, mungkin saya akan share aja ya Pak ya, sebentar. Nah Pak, untuk Bapak semuanya yang join pada webinar kali ini, kita ada paket bundling Pak, HMI IoT plus PLC, di mana kita HMI 7 in yang support IoT dengan konektivitas Wi-Fi, fisiknya seperti ini Pak, 7 in ditambah PLC Wacom 24 I/O, atau kita ada contohnya juga, kita terpasang di sini Pak. Nah, sebenarnya seperti ini. Ini bisa di-expand juga kalau Bapak nanti berkenan. Ini dari harga 9 juta kita banding di 4.500.000. Jadi Bapak bisa dengan screenshot webinar ini nanti bisa WhatsApp atau email ke tim kita, nanti akan bisa mengklaim untuk bundling ini. Saya rasa cukup dimengerti ya Pak ya. Jadi ini khusus untuk webinar pada kali ini, dan satu partisipan bisa order 2 set untuk bundling IoT dan PLC ini. Baik, ada yang ingin ditanyakan dengan Mas Dimas mengenai teknikal, atau dengan saya mengenai bundling yang tadi saya jelaskan, atau yang ingin mencoba secara langsung IoT device kita, silahkan tadi di asean.freebox.net untuk coba. Mungkin penasaran dengan speed seberapa cepat sih? Nah, ini silahkan Bapak login di asean.freebox.net dengan akun yang diberikan oleh Mas Dimas tadi, untuk mencoba speed dari IoT kami. Baik Pak Iman, terima kasih Pak. Nanti bisa komunikasi dengan saya Pak Iman.
Ya, silakan Silakan yang ingin yang mencoba. mencoba. Selamat siang, boleh Teman-teman, bertanya izin, Bapak? Boleh Pak, silakan Pak. Bapak izin saya mungkin masih baru di dunia automation, jadi saya selain sebagai engineer juga sebagai customer service engineer juga. Nah, kira-kira apa sih strategi kita kadang di lapangan itu kan customer itu atau user itu high expectation ya terhadap teknologi automation gitu Pak ya. Kadang misal contoh dalam proses mesin sortir deteksi misalnya gitu Pak. Kadang mereka berharap bahwa tidak ada yang lolos dalam proses sortir tersebut oleh mesin automation. Nah, kira-kira apa sih strateginya untuk bisa memanage high expectation ini terhadap mesin automation, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. baik Pak Untuk Untung. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tentunya kita sebagai engineer juga harus mempersiapkan dulu spesifikasi alat yang mau kita pakai untuk membuat sebuah mesin. Nah, kita juga harus melihat apa kebutuhan atau main fungsi dari mesin yang kita buat. Misalkan si customer ingin membuat mesin yang Bapak contohkan tadi, sortir dengan presisi sekian detiknya itu tadi. Jadi harus presisi banget. Nah, kita juga harus menentukan sensor yang kita pakai, device servo yang kita pakai, dan juga yang paling penting adalah kemampuan device yang kita gunakan. Jadi sebelum membuat suatu mesin atau suatu sistem, kita juga harus mempertimbangkan dulu tentang spesifikasi dari device yang kita akan pakai. Jadi jangan sampai nanti customer akan mengeluh apakah target yang dia mengeluh tentang target yang dia planning atau ekspektasikan. Kenapa tidak sesuai dengan ekspektasi saya? Jalannya sangat lambat atau mungkin ada yang beberapa lolos. Nah, itu juga perlu kita siapkan terlebih dahulu untuk spek-speknya. Dan juga kita juga bisa meneliti bagaimana sih cara kerja atau konsep kerja dari mesin tersebut. Kita bisa sampaikan kepada customer kita kalau misalkan permintaannya tidak dapat dilakukan oleh device automation ya, maka kita harus sampaikan bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi misalkan sangat tidak logis untuk bisa dijalankan, jadi itu tidak akan mungkin possible untuk kita buat nantinya. Sebagai contoh, ketika kita sudah menggunakan spek automation atau device yang sangat tinggi speknya atau canggih ya, dengan eh, mesin yang kita buat atau mekanik yang sudah lama atau jadul. Jadi mekaniknya tidak akan bisa mengikuti kecepatan proses dari device automation kita. Nah, jadi kedua bagian itu harus saling mensupport antara device automation dan juga mekanik kita. Jadi harus mempertimbangkan beberapa aspek yang diperlukan di lapangan nantinya. Jadi tidak bisa kalau misalkan customer ingin membuat sistem seperti ini dengan ketelitian atau presisi yang sangat kencang ya. Tapi mekanik yang kita buat atau mekanik existing pada customer tersebut sudah lama atau sudah ketinggalan zaman. Misalkan kita umpamakan seperti itu, jadi itu tidak akan possible untuk dilakukan. Apakah Baik, Pak. sudah cukup Pak mungkin? Sangat jelas. Terima kasih, Pak. Ya Pak Anton Prayitno. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau mencoba, silakan.
Ya, ini adalah device IoT yang sedang online, Pak. Jadi Pak Paulo ini bisa 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 untuk operate dari tempat Pak Paulo. Dan untuk VBox sendiri seperti ini, Pak. Saya ulangi ya, VBox ini seperti ini. Dan VBox ini adalah IoT gateway dan yang IoT pun sama. Dan dia memiliki cloud service yang dinamakan VNet tadi. VNet itu gratis, jadi tidak ada batas, tidak bayar lagi Pak. Jadi cukup membeli HMI IoT ini atau VBox IoT Gateway ini, Bapak bisa untuk remote monitoring, untuk remote programming, untuk supervisi, monitoring dari mana saja dan kapan saja. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Sekali lagi, kita bebas, kita fleksibel untuk waktunya. Dan yang ingin mencoba, silahkan. CV Famindo bisa, Pak. Jadi Bapak tinggal akses di asean.tweetbox.net. Ini yang saya tulis. Ini, Pak. Nah, Bapak silahkan buka di browser, atau kalau pengen share screen di sini juga silahkan, kita bisa, atau mau open mic juga bisa, kita padu dari sini. Kalau tidak ada, mungkin saya bisa contohkan, Pak ya. Mungkin penasaran dengan speed internetnya. Selain bisa dibuka di browser, dia juga memiliki aplikasi ya Pak ya, yaitu VNet. Dapat dilihat di sini VNet. Baik di iOS maupun Android ini sudah support. Kita akan buka. Kita akan masukkan akun yang Mas Dimas tadi buat ya. Tadi akunnya adalah apa, coba dimasukin. Jadi ini saya akan praktekkan Pak untuk speed screen switchingnya dari handphone untuk remote si HMI ini. Nah, ini sepertinya ada yang mencoba. Nah, oke, mungkin sudah ada yang login Pak ya. Di sini udah ada yang remote tadi. Untuk record data Pak bisa auto download ke PC Pak. Ya, ini ada yang remote tadi Pak. Nah, bisa di start nih. Nah, untuk data recordnya kita bisa setting supaya bisa langsung otomatis download ke PC kita ya. Kita bisa pakaikan trigger. Nah, ketika trigger itu sampai dalam kurun waktu misalkan 1 hari sekali atau 2 hari sekali download, nah itu bisa Pak. Ini untuk yang HMI ya. Yang HMI itu bisa auto download. Jadi kita setting triggernya, kita bisa auto download ke PC kita dalam bentuk CSV.
satu akun yang diberikan Mas Bima tadi itu bisa diakses oleh dalam satu waktu, jadi mungkin jika ada yang login nanti akan mental. Nah, ini untuk tampilan pada handphonenya di sini. Jadi karena konsepnya mirroring, jadi dia sama. Kita akan coba set targetnya di 100 misalnya Pak. Nah, dia akan berubah dan ini adalah speednya. Ataupun kita rubah dari handphone. Ini juga bisa. Kita misal rubah ke 200. Nah, dia juga akan berubah. Dan speednya ini cepat Pak ya. Mungkin bisa dilihat semuanya ya. Kita akan kembalikan ke, atau kita tambah ke 1000 misalnya. Nah, ya speednya cepat Pak. Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk bisa Pak, CVM Farmindo, kalau Bapak login silahkan bisa Pak, bisa kontrol di sini dan nanti akan kita POV-nya akan ke HMI, jadi Bapak bisa remote di laptop atau handphone Bapak, nanti akan kita tampilkan seperti ini. Bapak bisa kontrol ataupun rubah targetnya atau yang lainnya. Atau CV Farmindo bisa open mic, nanti akan kita bantu dan teman-teman partisipan semuanya bisa melihat untuk speednya. Ini posisi running, ada yang sudah masuk tadi. Baik, ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Di HMI Weekend ini untuk monitoring juga bisa remote. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan kabel untuk upload dan download program ke PLC simpen kita. Jadi setiap PLC simpen yang terhubung ke HMI atau VBox dan VBox atau HMI-nya tersebut online terhubung ke internet, kita bisa akses PLC tersebut tanpa harus menggunakan kabel fisik. Jadi kita bisa mengakses PLC, melakukan monitoring atau debugging pada PLC tanpa harus datang ke setnya langsung. Jadi dari jarak jauh itu bisa. Itu salah satu fitur dari HMI dan juga VBox Vicon. Bisa remote programming atau pastor ya teman-teman. Nanti untuk tutorialnya, videonya ada di YouTube Vicon Indonesia. Nanti ditunggu aja, akan coming soon. Mari menunggu yang bertanya, saya akan bawa teman-teman semuanya ke channel YouTube Icon Indonesia. Nanti jika ini selesai
belum ada yang bertanya lagi, mungkin sesi ini akan kita tutup dan kita akan kembali di bulan depan. Nah, untuk channel YouTube kita adalah Wikon Indonesia. Ya, teman-teman semuanya bisa subscribe untuk channel kita. Di sini kita ada video tutorial maupun demo-demo. Yang mayoritas ini adalah request dari customer atau calon customer dari Wikon, Wikon produk Wikon itu sendiri. Di sini ada, dan ini kita update setiap minggunya Pak. Jadi nanti akan sangat banyak informasi yang terdapat di channel YouTube ini. Seperti contohnya basic version compare, ada HMI to barcode scanner, ini ada Pak ya. Dan yang ingin kontak langsung dengan saya, mungkin nanti bisa, ini ada kontak saya, mungkin bisa di screenshot ya Bapak Ibu semuanya. Ada nomor saya di sini. Ya, adalah nomor saya Pak, mungkin bisa di screenshot atau di foto. Baik, ini sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Sesi ini mungkin akan saya tutup ya, Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih mewakili tim. Jika ada salah kata atau informasi yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Kita akan kembali di bulan September nanti. Untuk informasi tanggal dan waktunya nanti akan kita share di sosial media dari Wikon Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.